عليك صلى الله محمد. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bida'wadihi fid dharaini amin. Wal haqqu annahum mawjuduna walakin qad satarahumullahu birida'il izzah wa daraba lan masang niku sapa Allah utawa gawe kenek alaihim ing ngatasé to ndadekaken ya kenek alaihim ing ngatasé ulama sura diqatil ikhfa'i ing pira-pira nyamaraken kang den serupaaken tutup li ghaflatil khossati krana laline wong kang khusus wa i'radil amati lan mengone wong umum. Faman mongko utawi sapane wong iku tola bala menuprih sapa siman hum ing ulama yang amilin kemarin itu bisudikin kelawan temen wajada lan nemen-nemeni sapa siman fi dzalika ing dalam mengkunu tola bahum lam yu'awiz mongko ora kasepen sapa siman hu ing hu apa hum salah lam yu'awiz mongko ora kasepen hu ing man insyaallahu taala apa wujudu wahidin wujudi wong siji minhum saking para ulama. Jadi melanjutkan pertemuan sebelumnya bahwa bagi orang yang tidak bisa secara mandiri mengambil tuntunan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi dia untuk bertanya kepada orang-orang yang sudah bisa, pada orang-orang yang bisa. Kalau bahasa fikihnya wajib taklid kepada para ulama yang memang sudah Allah anugerahi kemampuan untuk mengambil langsung tuntunan dari Quran dan Sunnah. Jadi dengan tendensi ayat kemarin, jadi ini Gusti Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada ahli ilmu kalau memang kalian itu tidak tahu dan tidak mempunyai ilmu untuk mempelajari langsung dari Quran dan Sunnah. Ahlu dzikri itu siapa? Ahli dzikri itu adalah ulama. Para ulama yang betul-betul alim, betul-betul mengamalkan ilmunya, yang itu semua didasari keinginan untuk mendapatkan ridhone Gusti Allah, sing zuhud ning dunyane dan beberapa kriteria standar kemarin itu. Dan itu tidak mudah. Bahkan sampai-sampai tidak sedikit ulama yang beranggapan bahwa ulama-ulama dengan jenis semacam itu saat ini sudah nggak ada. Walaupun jadi ini Habib Al-Haddad, kapanpun ulama-ulama dengan kriteria semacam itu sing betul-betul ngabdi, mewakafkan dirinya untuk ilmu tanpa ada tujuan duniawi sedikit pun, itu pasti ada. Meskipun Allah itu di zaman sekarang justru seringkali malah menutupi keberadaan mereka, sehingga tidak begitu banyak atau tidak ada orang yang mengetahui. Bahkan karena memang orang-orang yang khusus bahkan tidak tahu karena ghaflahnya, apalagi orang-orang yang awam nggak ngerti karena memang nggak memfokuskan diri untuk mencari dan memperhatikan ulama-ulama dengan kriteria itu. Maka faman tolabahum bisidkin, barang siapa yang mencarinya dengan sungguh-sungguh, mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan hati juga, maka insya Allah dia itu tidak mungkin tidak menemukannya. Pasti ada ulama-ulama sing betul-betul cedek kali Gusti Allah, sing betul-betul bukan hanya sekedar memiliki teori untuk menggali
faidah tuntunan dari Quran dan Sunnah, tapi juga mendapatkan tuntunan langsung melalui ilham dari Gusti Allah. Niku mesti enek ae, lek gelem goleki tenanan, lek gelem niti-niti saestu. Dan itu butuh perhatian juga. Nah, ngeten mangkane sering kali saya sampaikan, kalau memang sampeyan wis kangelan, yo ojo juga, jangan juga berdalih mencari ulama-ulama dengan kriteria itu, sing betul-betul ulama tenan, terus sampean menghabiskan waktu guru untuk mencari tok. Nah, itu juga nggak baik juga. Ini nggak baik juga. Daripada ngoten niku menghabiskan waktu untuk lelono gampangane goleki ulama dengan kriteria tertentu yang belum tentu juga kelasnya sampeyan iso nemokne mereka, ya lebih baik sampean fokus untuk piye carane sampean bisa mempelajari tulisan-tulisane para ulama. Dan sekali lagi tentu saja dengan tuntunan para guru yang mempunyai pemahaman yang bersih, pemahaman yang benar, yang sadid bahasanya, yang baik. Nah, ngoten. Karena napa kita mempelajari tulisan para ulama niku ya padha wae awake dhewe ngrungokne pituture para ulama-ulama sing mukhlis ngoten niku wae. Ngoten. Fasiduku mongko utawi temen. Nggih, ketemenan artinya kesungguhan dalam mencari sosok ulama yang betul-betul dekat dengan Gusti Allah. Gampangane ngomong, bukan sekedar alim tapi juga waline Gusti Allah. Nggih, kesungguhan itu, ketenanane sampean untuk menjalani itu saifun, iku bagaikan senjata atau pedang. La yudhu kang ora den seleaken apa si saif ala syai'in ing atase suwiji-wiji illa qata'a, kejaba mutus utawa megot apa si saifu ing syai'. Jadi kesungguhanmu dalam mencari sosok guru yang hebat itu, pokoknya tenanan disertai dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk mencarinya, duduk guru kepingin dolan, itu bagaikan pedang yang begitu tajam, yang ketika ditebaskan, dibacokne ning opo ae mesti memutusnya, mesti memotongnya. Ini pedang yang tajam niku digawe motong opo ae, pokok tenanan oleh motongmu pedangi tajam tenan mesti terputus. Nah, ngoten mesti terputus. Begitu juga kesungguhanmu mencari guru yang ideal itu. Kalau memang sampean dengan sungguh-sungguh pasti menemukan. Ini pasti menemukan. Nah, sekali lagi bagi para pemula sekali kok sampeyan sing durung patek ngerti apa-apa, ndak usah dadak sok-sokan golek guru sing koyo ngono kuwi. Ini betul-betul proses, betul-betul proses di mana pada satu titik seorang murid thariqah niku sudah betul-betul haus akan bimbingan mursyid yang betul-betul cedhek ning ngene Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Itu ada titik tertentu, enggak dibuat-buat. Lah pada titik-titik itu yus kudu sampeyan lelono niku. Dalam kondisi itu loh. Ngoten. Sakniki durung ngerti apa-apa, salat ae durung patek bener. Nggih, hukum-hukum fikih mawon tasik karat-karit, sok-sokan relono yo. Ndak entuk apa-apa tenan. Ndak entuk apa-apa tenan. Lawal ardulan utawi bumi iku la takhlu ora sepi apa si bumi min qaimin saking wong kang jumenengi lillahi maring Gusti Allah bihujatin kelawan hujah. Bumi ini selamanya tidak akan pernah disepikan dari sosok-sosok yang menjadi coronge Gusti Allah, yang menjadi hujai Gusti Allah, yang akan selalu melindungi nilai-nilai ini ajarannya Gusti Allah dengan ilmunya. Artinya ngeten, kenapa kok saya katakan melindungi inggih? Karena kadang-kadang gara-gara ketidakmampuan kita, kecetekane ilmu kita, ajaran Gusti Allah itu menjadi gak bermutu. Karena ketidakmampuan kita menjelaskan. Karena ketidakmampuan kita menjelaskan ajaran Gusti Allah, sehingga ajarannya Allah itu tidak tersampaikan dengan secara sempurna. Sehingga kelihatannya gak baik, kelihatannya buruk, bahkan lemah. Argumentasi ini, hujah-hujahnya itu duduk krono memang ajaran Gusti Allah sing salah, duduk krono tuntunane agamane Gusti Allah sing salah, tapi karena ketidakmampuan kita menjelaskan itu.
Nah makanya di setiap periode, di setiap generasi, di setiap kurun mesti enek niku. Hujjatullah niku mesti enek. Wong-wong sing oleh Gusti Allah dikai anugerah ilmu dan juga kemampuan menjelaskan yang baik, yang dengan itu agama ini betul-betul tersampaikan dengan secara sempurna. Ya, wong-wong ngono kuwi mesti enek, nggak mungkin nggak enek. Ngoten, karena itu salah satu skenario yang Allah rencanakan memang dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama ini. Dan salah satunya yaitu tadi menganugerahkan orang-orang tertentu dengan ilmu-ilmu yang semacam itu. Bukan hanya sekedar rosih dalam arti mendarah daging ilmunya, tapi juga punya kemampuan komunikasi yang baik, yang dia itu mampu menyampaikan ilmu dengan sebaik-baiknya juga. Waqat qala, karena kadang-kadang ilmu yang sudah baik itu ketika disampaikan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik juga tidak bisa tersampaikan dengan utuh. Juga tidak bisa tersampaikan dengan utuh. Waqat qala, lan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum manna napa niku manna wa'ahum gitu ya, hatta ya'tiya amrullah ulaika nujumul ard wa hummalul amanah wa tuwabul mustafa wa warasatul anbiya radhiyallahu ta'ala anhum marid wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Waqat qala, lan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ing pengendika la tazalu ora gingsir-gingsir sapa ta'ifatun sekelompok orang min ummati kang saking umat ingsun iku zahirina padha mertelaaken kabeh alal haqi ing ngatasi perkara hak. La yadullu orang bahayani hum ing ta'ifah. La yadullu orang bahayani hum ing ta'ifah sapa man wong nawa akan nyatru mengucilkan memusuhi sapa siman hum ing taifah hatta ya'tiya sehingga teka sapa amrullahi apa keputusane Gusti Allah, artinya kiamat. Ulaika utawi mengkunu taifah iku nujumul ardi iku kaya to bagaikan pira-pira lintangi bumi. Wa hummalul amanati lan pira-pira wong kang nanggung amanah, artinya yang membawa dan bertanggung jawab atas amanah Gusti Allah. Wa duwabul mustafa lan pira-pira penggah nun iku mestine nggih, wa nuwabul mustafa lan pira-pira penggantine Kanjeng Nabi kang den pilih. Wa warasatul anbiya ilan dadi pira-pira pewarise para nabi radhiyallahu taala anhum. Waradulan muga-muga ngridoni sapa waradulan ridho sapa si taifah anhum saking Gusti Allah ya Allah. Radhiya muga ngridani sapa Allah anhum saking taifah. Waradulan padha ridho sapa si taifah anhu saking Gusti Allah. Ulaika utai mengkunu taifah iku hizbullahi iku bolone Gusti Allah. Ala eling den eling inna hizballahi setuhune bolone Gusti Allah. Bahasane dadi laskar kira-kira ngono kuwi. Hum ya hizballah iku al-muflihuna iku pira-pira wong kang padha bejo-bejo kabeh. Kanjeng Nabi sudah menegaskan bahwa umatku itu tidak akan pernah disepikan, tidak akan pernah terkosongkan dari sekelompok orang yang disebar ke seluruh penjuru dunia, yang dia itu selalu menampakkan kebenaran, yang mereka itu tidak tergoyahkan oleh cacian, oleh perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang yang lainnya, sampai kelak Allah betul-betul akan memutuskan kiamat itu terjadi. Artinya nopo? Artinya selama belum diputuskan kiamat itu terjadi, terlaksana, dunia sik durung kiamat, mesti gak pernah akan sepi dari muka bumi ini sekelompok orang yang Allah sebar ke seluruh penjuru dunia, ke daerah-daerah dimanapun itu, yang dia itu selalu zahirina alal haq, selalu menampakkan kebenaran.
tanpa peduli dengan cacian, dengan hinaan, dengan olok-olokan dari manusia sekitarnya, bahkan mungkin sama-sama ahli ilmu. Awas, niki jangan diklaim-klaimkan niki. Karena lek klaim-klaim kabeh iso ngeklik. Oh, ini tokoh kami ini. Buktinya dia itu dibenci, dituduh ABC. Nah, ngoten. Sapi tunggalannya sebaliknya pasti dari pihak yang berlawanan mesti, oh ini tokoh kami. Buktinya dia itu dituduh si A, dituduh si B, kok dituduh si A, dituduh liberal, dituduh kafir sapi tunggalannya. Pasti saling ngeten niku. Saling mengklaim ngeten niku. Makanya nggak penting klaim-klaiman sekarang. Loh, terus ukurannya nopo ya, tetap ukurannya siapa di antara. Jadi mereka itu siapa? Yuk yang betul-betul zahirin alal haq, menampakkan kebenaran. Kebenaran itu tolak ukurnya apa? Ya Rasulullah. Nggih, kebenaran itu tolak ukurnya Rasulullah. Bukan organisasi tertentu, bukan kelompok tertentu. Bukan orang yang telah dibaiat oleh tokoh-tokoh tertentu. Oh ini didukung oleh kelompok ini, oh ini dibenci oleh kelompok ini, makanya nggak bisa, sampai nggak bisa memutus semacam itu. Jadi standarnya nopo? Standarnya ya Kanjeng Nabi seperti yang kemarin itu, semakin dia mendekati Rasulullah, baik itu dalam tingkah lakunya, dalam tutur katanya, dalam sikapnya, dalam kebijaksanaannya, dalam rahmatnya terhadap terhadap orang Muslim, terhadap sesama sapi tunggalan ini. Semakin dia mendekati sifat-sifat Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, ya dia itu yang punya potensi termasuk kategori ta'ifah sing min ummati yang zahirina alal haq la yadurruhum minna man nawa'ahum. Ini kudu ngeten, sama contoh dari pihak yang organisasi yang kemarin dibubarkan itu mesti mengklaim yo pemimpinnya. Karena dianggap dibenci sapi tunggalane. Dari pihak yang nuwun sewu yang saat ini tidak dari orang-orang NU lah, dari Nahdlatul Ulama lah, mesti mengklaim ya tokoh-tokohnya. Karena apa? Karena tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama saat ini juga podo mawon dianggap liberal, dianggap Syiah, dianggap kafir bahkan. Nah gitu, dicaci kan? Kurang nyaci kok ya boleh dikafirkan itu, disiah-siahkan, diliberal-liberalkan itu. Menjual agama, sapi tunggalan ini kurang cacian kok ya apa? Kalau memang standarnya subjektivitas terhadap seseorang yang manusia niku tidak akan pernah sepi dari kecondongan berpikir. Paham? Jadi moco hadis niki mesti dari kelompok tertentu yang mengklaim itu kelompok mereka. Karena selalu dizolimi katanya. Pasti ngoten. Sebaliknya nggih ngoten. Dari pihak yang berseberangan ya mesti mengklaim ini kelompok saya. Karena apa? Selalu dituduh ABC. Nah, dengan redaksi ini, apa niku la yadurruhum man nawa'ahum hatta yati amrullah itu. Jadi mereka itu tidak peduli dengan apa yang dilontarkan, yang dituduhkan oleh manusia yang lain. Karena apa? Dalam rangka menjaga keistiqomahannya, zahirina alal haq, kebenaran menurut yang dia yakini. Ini masalahnya di situ. Makanya tolok ukurnya sekali lagi ya Rasulullah. Nggih balik ning akhlake Kanjeng Nabi wis. Nggih balik ning akhlake Kanjeng Nabi. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, ngerti. Berarti harus bisa memahami, kita juga harus belajar juga bagaimana Rasulullah niku. Kaya apa Kanjeng Nabi itu dalam menghadapi situasi. Nah, ngerti. Dan jangan sepotong-sepotong. Ini jangan sepotong-potong mempelajari sejarah kisah hidup Rasulullah. Contoh, sepotong itu hanya mempelajari ketegasan Rasulullah ketika menghadapi musuh. Wah, gitu. Ambil itu tok. Nah, akhirnya memahami Rasulullah itu orangnya keras, orangnya ambil hadis-hadis itu ketika Kanjeng Nabi khutbah itu nuwun sewu mripate sampai abang gitu. Ngoten saking semangatnya, saking marahnya Kanjeng Nabi.
Hadis-hadis ketika Kanjeng Nabi marah itu sahabat tidak ada yang berani menengadahkan kepalanya. Nggak ada sing wani. Nah, padahal ada dalil-dalil kondisi-kondisi tertentu ketika Rasulullah tidak semacam itu. Betapa lemah lembutnya Rasulullah. Begitu juga orang oleh diwali, orang oleh dicekel ketika keterangan yang ketika lemah lembutnya Rasulullah tok mengesampingkan tentang betapa tegasnya Rasulullah dalam kondisi-kondisi tertentu. Lah terus bagaimana? Yuk kita pelajari apa yang membuat Rasulullah dalam kondisi-kondisi tertentu itu marah besar. Begitu tegasnya tanpa kompromi. Itu dalam kondisi apa? Lah kudu dipelajari. Kudu difahami. Begitu juga pada saat bagaimana Rasulullah niku lemah lembut, begitu kasih sayang terhadap sesama muslim, bahkan terhadap orang non muslim sekalipun Kanjeng Nabi niku penuh kasih sayang sampai tunggalane. Lah ini dalam konteks apa? Lah ini kudu dipahami. Sehingga kita nanti bisa sidik-sidik menentukan sikap. Ulama yang bagaimana hari ini yang paling meniru gaya Rasulullah sesuai dengan kondisinya. Kondisi kita di zaman sekarang ini di Indonesia yang ngeten iki, nggih, kita carikan kondisi-kondisi tertentu di zaman Rasulullah yang kondisinya itu paling mirip dengan kondisi kita saat ini. Paham? Yang kondisinya itu paling mirip dengan kondisi Indonesia dan saat ini di kondisi Indonesia pada zaman ini, pada saat ini. Itu golek ono nang sejarah itu. Ojo gol belajar ayat perang tok, ya ojo gol belajar ayat silaturahim tok. Itu dalil-dalil koten tok. Jadi betul-betul ketika Rasulullah memutuskan harus marah, itu apa yang menyebabkan? Konteksnya dalam kondisi bagaimana? Ngoten. Kanjeng Nabi belas kasihan luar biasa. Kanjeng Nabi terhadap musuhnya saja, terhadap orang yang nggak iman saja kepada Allah, niku juga punya belas kasihan yang luar biasa, punya rahmat yang sangat luar biasa. Lah kondisinya itu saat bagaimana? Nah niki kudu dipelajari deh. Ben ngawur nganggo dalil. Makanya saya sering mengatakan akhirnya apa? Seringkali beberapa orang niku memaksakan dalil. Ya, dalil itu dipaksakan dengan konteks yang enggak dengan keadaan yang enggak sesuai dengan konteksnya dalil itu dulu muncul. Kamane lek cara hadis niku ya dipaksakan mau diberlakukan di zaman sekarang yang padahal hadis itu asbabun nuzulnya sama sekali enggak ada kemiripan dengan keadaan saat ini. Loh ini enggak boleh. Mesti rancu, mesti kacau. Paham belum? Nah, ngoten lagi tadi ngoten. Jadi enggak usah saling klaim kita. Wis dipikir dhewe ae. Ya karena lek ukurane yang kemarin winginane beberapa bulan yang lalu agak rame, ada banyak satu artikel atau satu tulisan singkat yang dibagikan bermacam-macam dengan apa? Nanti ketika zaman sudah bermacam-macam, ketika ulama sudah bersilang pendapat, maka ikutilah ulama yang paling dibenci oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, dengan itu dia mengklaim, loh ini ulama kami, ini imam kami, ini pemimpin kami. Buktinya apa? Dia dibenci oleh kelompok-kelompok ini. Nah gitu. Ini bukan nggak iso didadekne tolak ukur. Karena apa? Dari pihak yang berseberangan juga bisa ngomong ngono. Justru ulama kami yang dibenci, dituduh kafir, dituduh menjual agama gitu kan, dituduh Syiah, dituduh liberal, dituduh pro Ahmadiyah, dituduh pro ABC macam-macam. Kurang kaya apa lah ketika harus dituduh kafir itu? Apa enak segini cacian yang melebihi tuduhan kafir itu? Kan gitu kan sama saja akhirnya. Makanya ya itu tadi kembali benar sekali-kali kembali pada Quran dan hadis. Tapi yang komprehensif. Leda iso ya kembali pada tuntunan-tuntunan ulama. Contoh dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya kembali pada dawuh-dawuh ulama bagaimana cara amar nahi mungkar yang benar. Nggih? Disesuaikan. Ojo guru gawe dalil si tok-tok pokoknya maksiat langsung gepuk. Ya padahal ternyata para ulama tidak semacam itu memahami hadis itu. Sekali lagi
kudu pandai-pandai membaca kondisi, pandai-pandai membaca konteks, membaca situasi, keadaan, sehingga kita kudu iso bisa untuk apa? Menentukan saat ini uswah hasanah yang bagaimana yang harus kita tiru dari Rasulullah. Ngeten. Yo kudune yo yang diambil oleh Rasulullah pada waktu itu, pada zaman Rasulullah masih hidup, dengan kondisi yang paling mirip dengan kondisi kita saat ini. Paham betul? Nah, ngeten lagi. Wis ngeten. Ndak iso nanti lek apa nggih sakniki apa dalil perang, dalil kital digunakan pada kondisi sekarang ini. Toh nyatanya kita nggak perang. Kita saat ini nggak berperang. Tapi orang Muslim dianiaya di mana? Di Palestina sana. Loh, dalil perang yo gawe ning Palestina. Aja mbok gawe ning Indonesia. Paham? Gitu loh, sampean lek dadi wong Palestina kono terus sampean ada di sana, sampean mau jihad di sana, saumpamane lho niki, saumpamane. Walaupun yo enggak perlu juga sampean mau ngono saiki, mari tak omong ngene, mari ngono ndang toto-toto budal ning Palestina gitu. Kira-kira itu kon usah kambuangan. Enggak apa jenenge enggak apa nggih, bagi kalian enggak penting juga gitu loh. Mau ke sana itu. Dalam kondisi itu dalil-dalil kital, dalil-dalil tentang Rasulullah yang bagaimana itu mungkin cocok di kita, di Indonesia, di daerah kita yang ini bukan masa perang, bukan zaman perang, dan bukan di negara perang. Yo ojo nggawe dalil-dalil peperangan. Ngeten. Jadi ingat nggih, hadis niku dudu hadis perang tok. Meskipun ini diwalik juga oleh yang pro dengan kekerasan. Kanjeng Nabi itu duduk lama lembut tok, Kanjeng Nabi yang ngamuk barang. Nah, makanya ayo duduk bersama. Saat apa Rasulullah itu marah besar? Saat bagaimana Rasulullah itu marah besar? Yo saat nilai-nilai ajaran agama ini diinjak-injak. Nah, gitu. Berarti menurut kalian saat ini nilai agama ini diinjak-injak. Nilainya yang mana yang diinjak-injak dan siapa yang menginjak-injak? Nah, itu jelas. Dan harus objektif. Loh, buktinya, oke, sekarang kegiatan keagamaan ini sulit diadakan. Nah, kita tanya lagi, yang sulit diadakan itu kegiatan keagamaan khusus agama Islam atau juga agama-agama yang lain? Nah, gitu, didudukkan, teliti. Oh, ternyata semua. Nah, berarti tidak ada penginjak-injakan terhadap agama. Nyatanya sekarang ada kriminalisasi ulama. Ayo kita duduk bersama. Apa yang dimaksud kriminalisasi? Ya kudu ngoten. Benarkah ada tokoh-tokoh tertentu itu dipidana gara-gara kesalahan yang dibuat-buat oleh penegak hukum? Nggak punya kesalahan, digawe ini kesalahan. Apakah karena memang ada pelanggaran hukum? Lu kudu didudukkan itu. Paham betul ini? Oh, tapi di sana ngene sapi tunggalan. Kemudian kali-kali ternyata oknum sapi tunggalan. Jadi kudu didudukkan betul, harus didudukkan betul. Oh, saat ini rame niki. Apa ning saat ini ada isu-isu baru niki. Pemerintah mau menggalakkan apa nggih wakaf uang itu. Bingung gue kadang-kadang. Bingung ya kan? Jadi ini kita, berarti kalau mengkritik pemerintah, berarti kita ini negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kenapa kita tidak memberlakukan syariat Islam? Sedang ini mulai mau dimasukkan wakaf, ini kan mau dimasukkan ini. Wah, ini ditolak bisa-bisan. Ditolak bisa-bisan. Wow, butuh umat Islam, narik umat Islam gitu. Tapi di satu sisi umat Islam selalu disudutkan. Nah, itu tadi. Ini provokasi yang ranggena. Ini provokasi yang buatan gena. Dan ini disebarluaskan. oleh situlah apa itu salah satu mu'alaf itu.
yang dia itu etnis Tionghoa Chinese itu yang jadi ustadz, ngamuk corona, pemerintah mewacanakan hal semacam. Justru kan wae kan kan apa salahnya gitu. Terus ada seorang ustadz yang wah ini hukumnya lah, makanya pentingnya ulama, penting orang berilmu untuk berkiprah itu di situ. Supaya apa? Supaya program-program yang berkaitan dengan keagamaan ini enak sing nuntun. Iya amriye sesuai dengan hukum agama. Karena ini istilahnya wakaf gampangannya. Walaupun apakah ini betul-betul prakteknya wakaf betul atau hanya istilah saja. Ya, atau hanya istilah saja, yang intinya apa nggih ingin yo menggerakkan kesadaran sesama untuk membantu sama seumpamanya. Kalau itu dianggap program baik, kenapa nggak semuanya saling urun ide supaya program ini menjadi program terbaik? Kan gitu selesai. Kan gitu. Wayai. Kok langsung ditolak mentah-mentah dengan apa? Dengan narasi mulai dulu zalim pada orang Islam, kok ujuk-ujuk sekarang mau narik wakaf uang kepada umat Islam. Nah, ini kan repot. Lendak nang umat Islam ke siapa? Namanya saja wakaf. Ngeten lagi. Dan artinya saya yakin program ini juga akan menyasar semua golongan dengan istilah-istilah yang disesuaikan pastinya, kan gitu. Itu ya, ini penting ya. Jadi sekali lagi yang menjadi tolok ukur itu jangan tapi repot nggih, ngarai menungso itu kabeh mempunyai afiliasi, mempunyai kesombongan kecondongan berpikir, kecondongan sikap. Yang kadang-kadang atau seringkali kecondongan ini membuat kita itu menilai sesuatu perkara nggak objektif, nggak disandarkan pada tempat yang seharusnya, nggak didudukkan pada tempat yang seharusnya. Nah gitu loh. Jadi kadang-kadang kita menilai sesuatu itu karena unsur ada kebencian. Sebaliknya menilai sesuatu karena ada unsur kecintaan. Yang cinta dan benci ini, cinta dan benci ini membuat pelakunya, manusianya ini menjadi tidak objektif. Ngeten. Para wali niku sing mencintai Gusti Allah, apapun yang diberikan Allah kepadanya, termasuk penyakit, termasuk kepayahan, kemelaratan sekalipun, dia itu bangga mendapatkannya. Karena apa? Karena yang dilihat yang memberi rupanya Gusti Allah. Lah cinta membutakan. Paham ndak niki? Dan ini terlalu, ini bukan omong kosong. Para wali niku kenapa? Mereka terus bersyukur dalam kondisi-kondisi kemelaratan, kondisi-kondisi kesulitan, kondisi sakit sekalipun. Ya krana yang dilihat itu al-mahbub, rupanya Gusti Allah. Karena wis kadung cinta ning Gusti Allah, apapun yang diberi Allah kepada dia, dia terima dengan begitu bersyukurnya. Nah, ngono lho. Tapi sebaliknya, kaya iblis sing karuan wis benci ning Gusti Allah dan dibenci Allah. Dia itu selalu menilai apapun yang diputuskan Allah salah bagi dia. Karena apa? Dia menilainya dengan dengan dasar kebencian. Apapun lek jenenge benci itu elek apik ya dianggap elek, apa meneng elek. Bener dianggap salah, apalagi salah. Nah niki gunane awake dhewe ngaji kitab para ulama niku ngoten niku. Berupaya meminimalisir kecondongan-kecondongan mahabbah, kecondongan-kecondongan kebencian semacam itu untuk menilai satu keadaan yang dengan penilaian keadaan yang kita lakukan itu kita akan menentukan sikap kita. Nah, kembali betul-betul didudukkan masalahnya pada tempatnya masing-masing. Ngaten ben awake dhewe cara dadi santri sing adil. Paham? Cara besok sampean dadi ustad, ya dadi ustad yang adil, memberikan tausiah, memberikan mauidhah, memberikan dzikrah, pitutur sak pitunggalane ya sing adil. Tidak tidak didorong oleh kebencian.
Paham betul? Jadi kudu sering-sering maca ngeten iki ben kita diingatkan kembali oleh ulama. Loh, kita yakin apa beliau itu menulis meskipun dengan keikhlasan dan kebersihan hatinya para ulama-ulama kita terdahulu yang kitabnya sudah dipelajari dan dijadikan bahan pembelajaran di berbagai macam tempat. Ngoten, itu beliau itu menulis itu betul-betul dengan kenetralan. Ngoten, husnuzon kita pasti semacam itu. Nah, sehingga ketika kita baca dengan seksama itu akan menjadi nasihat yang baik untuk kita. Menjadi nasihat yang baik untuk kita. Tapi sekali lagi sampean panggat tetap dipenuhi dengan kecondongannya, kadang-kadang dawe ulama itu dipelintir. Kadang-kadang kelasnya dawe ulama dipelintir. Kok dawe ulama dari Kanjeng Nabi dipelintir kadang-kadang. Dipaksa untuk supaya cocok ambek karepe awake dhewe. Ini yang seringkali saya katakan pemerkosaan dalil. Tidak memposisikan dalil pada tempatnya, tapi memaksa dalil dipas-pasne dengan keadaan kita. Wayahe awake dhewe yang harus ngepas-ngepasne terhadap dalil, bukan dalil yang dipaksa untuk dipas-paskan kepada kondisi, kepada kesenangan kita. Wah, ini ancamannya Rasulullah sangat berat ini. Ini termasuk man fassarul Quran bi ra'yihi niko ketika Quran. Ini termasuk mangkadzaba alayya muta'ammidan niko. Artinya apa? Benar Kanjeng Nabi ngendika itu, tapi Kanjeng Nabi ngendika itu tidak dalam konteks yang saat ini terjadi, kita paksakan pada konteks yang saat ini. Loh, ini podo mbek kadzaba alayya, kadzaba alan Nabi. Berbuat dusta mengatasnamakan Nabi. Benar Kanjeng Nabi mengatakan itu atau melakukan itu, tapi pada konteks yang berbeda pada konteksnya kita. Ini kan juga fitnah pada Rasulullah. Dan jangan-jangan Rasulullah ketika ada dalam posisi kita tidak semacam itu keputusannya. Karena sekali lagi beda keadaan, beda konteks. Makanya dan Kanjeng Nabi niki cara contoh itu sempurna, bener. Artinya Kanjeng Nabi itu mencontohkan dalam kondisi tertentu, dalam kondisi A. Kanjeng Nabi mencontohkan dalam kondisi macam ini. Kanjeng Nabi mencontohkan. Sehingga sampai kapanpun ajaran Rasulullah dan dimanapun ini mesti relevan, mesti sesuai, mesti masuk, mesti mesti diterima. Karena dalam kondisi di daerah yang yang sedang diterpa konflik ini ada acuan dari apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah dalam kondisi yang sama dengan daerah konflik itu. Di tempat-tempat yang sudah aman, yang damai sak pitunggalane, itu Rasulullah juga punya contoh yang bisa kita jadikan acuan sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi. Jadi Kanjeng Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun itu tidak monoton dalam satu kondisi. Ora saklek dalam satu kondisi tok. Bermacam-macam kondisi. Dan tentu saja bermacam-macam sikap yang beliau ambil, yang beliau putuskan sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu itu. Paham betul? Makanya Quran niku wonten asbabun nuzul, hadis niku wonten asbabul wurud, dan ini nggak boleh dipisahkan, nggak boleh dilepaskan. Paham? Nah, ngoten nggih. Wis tambah adone awake dhewe niki, ngoten nggih, tambah adone mau ke sana itu. Ngoten. Ya wis isone ya wis belajar tulisannya atau kitabe para ulama. Ulaika mereka itu nujumul ardi, mereka itu adalah bagaikan bintang-bintang yang menjadi petunjuk di atas bumi. Nujum itu lintang-lintang di langit itu bagi orang-orang yang memahami ilmu astronomi itu semuanya penuh makna. Wa hummalul amanati, dan mereka itu adalah orang-orang yang membawa amanah. Nggih, yang rela hancur, yang rela dihinakan tadi itu demi membawa itu. Wis balik-balik kula kemutan Gus Dur maneh niki. Nek wis ngomong ngeten iki, meskipun bagi orang yang hingga saat ini tetap ndak seneng ning Gus Dur yo ndak padha ambek sing tak pikir ngono ae. Ngoten. Tapi itu tadi nggih, ndak sembarang wong tak pikir-pikir dituduh kafir ndak ngamuk niku. Nggih, dituduh kafir enggak bales mengkafirkan balik itu enggak sembarang orang. Enggak sembarang orang dituduh kafir, dituduh murtad itu tenang-tenang saja. Tetap istiqomah saja. Ngoten lho, enggak sembarang orang. Dari situ saja ya nilai dhewe.
Ngoten. Wa nuwabul Mustafa, dan orang semacam inilah para penggantinya atau para penerusnya Rasulullah. Orang-orang yang melanjutkan tongkat estafetnya perjuangan di Kanjeng Nabi. Wa warasatul anbiya radhiyallahu ta'ala, dan para pewarisnya para nabi. Kalau nabi ini ngoten niku, ndak peduli dengan cacian, dengan hinaan, dengan bahkan ancaman pembunuhan sak pitunggalane. Ngoten. Dan mereka itulah orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah yang dinamakan hizbullah betul. Nggih, mereka itulah yang dinamakan hizbullah betul. Dan ingat, ini yang kasih gelar hizbullah niki bukan kita. Nggih, bukan perorangan. Ngoten. Bukan kelompok kita, bukan jamaah kita, tapi Allah nanti yang akan menentukan siapa di antara para orang-orang itu, para tokoh-tokoh itu, atau bahkan yang tersembunyi nggih perannya yang menjadi betul-betul menjadi hizbullah. Titik. Faslun utawi iki kono fasal siji. Faslun utawi iki kono fasal siji wa alaika lan netepono sapa sira. Bitahsini mu'taqadika kelawan bagusi iktikad sira. Wa islahihi lan tegesi bagusi mu'taqadika. Wa taqwimi hilan jejekaken mu'taqadika ala minhajil firqati ing ngatasé dalane pepantan an-najiyati kang slamet. Ini berarti harus berkelompok nih. Wa hiya utawi al-firqah an-najiyah iku al-ma'rufatu kang den kenal. Mim baini sa'iril firqi saking antarane sekerine pira-pira golongan al-islamiyati kang bangsa Islam bi ahli sunnati wal jamaati kelawan ahlu sunnah wal jamaah. Wajib bagi kamu, wajib bagi kalian untuk selalu berupaya memperbaiki iktikad, menjaga kebaikan iktikad dan menegakkan meluruskan iktikad, menegakkan meluruskan sesuai dengan jalan-jalan sesuai dengan jalan kelompok yang pasti selamat. Nah, siapa kelompok yang mesti selamat itu? Adalah kelompok yang terkenal di kalangan kelompok-kelompok Islam sebagai kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Nah, krono Kanjeng Nabi sudah menyampaikan bahwa umatku jadi Kanjeng Nabi bakal terpecah menjadi 63, satu riwayat 64 kelompok yang semuanya itu di neraka. Kecuali satu kelompok yang selamat, rupane kelompok sing selalu berpegang teguh pada sunnah-sunnahku dan jamaah. Jamaah ini siapa? Artinya ketetapan-ketetapan yang disepakati oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Ngoten ahlu sunnah wal jamaah. Nah, repote kuwabe. Artinya ngeten. Islam terpecah niku satu bahasane wong-wong niku sunatullah. Nggih, satu keniscayaan. Wong Islam pecah niku. Sehingga lek sampeyan kok bermimpi mau menyatukan Islam seluruh dunia, sampeyan mau melawan sunnah itu. Ngoten nggih, lek sampeyan katene bermimpi mau menyatukan Islam seluruh dunia dalam satu pikiran, satu manhaj, itu sampeyan mau melawan Rasulullah berarti. Rono bong Kanjeng Nabi dhewe sing ngendika lho. Kanjeng Nabi dhewe yang berkata, Kanjeng Nabi dhewe yang memastikan bahwa umat Islam ini kelak akan terpecah menjadi 63 atau 64 golongan. Kok sampean mau bermimpi menyatukan? Loh, kok lucu men gitu loh. Artinya sudah keniscayaan. Tinggal tugas kita untuk bagaimana supaya kita ini menjadi bagian dari satu kelompok yang selamat itu. Dan ini jumlahnya nggak sedikit. Ojo dikira kalau 64 sitok tok sing selamat liyane masuk neraka berarti mayoritas umat Kanjeng Nabi Muhammad yang neraka. Bukan. Satu niki adalah sawadil a'dzam. Satu ini adalah kelompok terbesar. Yang lain yang 62 dalam riwayat 63 terpecah 63 dalam riwayat yang terpecah menjadi 64, berarti yang 63 sisanya ini kelompok-kelompok kecil. Paham? Sing lek kira-kira dikelompokne dadi sitok ini jumlahnya nggak akan mengalahkan satu kelompok yang selamat ini. Makanya jadi Kanjeng Nabi ini kok bahasanya sawadil a'dzam, ini kok kelompok yang besar. Paham enggak nih?
Jadi sekali lagi jangan salah paham, ojo dikira kalau nonton pecah 64 sing selamat kursi tok liyane mlebu neraka berarti mayoritas mlebu neraka. Bukan, 63 yang ndak selamat niki kelompok-kelompok kecil. Yang satu yang najiyah niki rupane Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok besar. Paham? Dimengerti nggih? Ngoten lho. Lah, sakniki kabeh kelompok, kabeh organisasi Islam ini ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini tidak segan-segan memberi embel-embel jargon Ahlussunnah wal Jamaah pada mereka pengikut salaf sak pitunggalane. Ngoten, kelasé sapa Yazid Jawas itu mengeluarkan satu buku yang di situ diembel-embeli buku apa? Diembel-embeli Ahlussunnah wal Jamaah. Tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah. Tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah yang kalau nggak salah yang mengeluarkan adalah yayasan Imam Syafi'i. Orang piye wisi neneng jero bid'ah ini sembarang bid'ah nih ziarah kubur dituduh musyrik karena ada nuduh apa jenenge nyembah kuburan, membid'ahkan tawassul, membid'ahkan ngalap barokah. Nah coba kabeh wong ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, sing NU yo mesti ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, sing Muhammadiyah yo ngono, sing FPI baru ini yo ngono, yang HTI dulu yo ngono, Wahabi sekalipun yo ngono, Syiah sekalipun mesti ngaku nih dia Ahlussunnah wal Jamaah. Lah arti kita jangan terkecoh dengan jargon. Nggih, jangan terkecoh dengan jargon. Oh ini lambangnya Gus, lambangnya ini terompahnya Rasulullah. Oh ini pasti Rasulullah ini sudah. Oh sampean enggak iso kok kebenaran mau ditentukan oleh lambang. Nggih, kebenaran ditentukan oleh jargon ya enggak. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya sesuai enggak dengan kriteria Ahlussunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh para ulama. Ngoten. Wahum. Nah, ini gak alon-alon. Ini nanti kita menjelaskan sana nanti. Wahum utawi Ahlussunnah wal Jamaah utawa apa jenenge wau firqah. Iku al-mutamassikun. Tapi yang perlu sampean garis bawahi di sini itu nggih. Yang perlu garis bawahi jadi ketika ada orang yang bermimpi mau menyatukan wong Islam seluruh dunia menjadi satu manhaj, satu cara pandang. Nggih. Jelas dia mau melawan sunnah. Mau melawan Rasulullah, karena Kanjeng Nabi ngendika akan terpecah. Nggak terus pripun? Ya biarkan. Wis sunatullah itu. Sunatullah itu. Ya, yang paling penting bagaimana? Wis intinya sekarang yuk kita saja. Kita selamatkan diri kita selamatkan orang-orang di sekitar kita sebanyak-banyaknya supaya sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ngoten. Oh, nanti kalau Mbah Fadl Senori menjelaskan masing-masing jamaah itu bagaimana, masing-masing kelompok itu bagaimana. Lek kelas kula merekomendasikan yang sampeyan itu terlalu sulit. Beliau itu orang alim, tapi tidak apa-apa dipelajari untuk pengalaman, pengetahuan. Tapi lo untuk menghafalkan itu sulit. Nah terus bagaimana kok? Yang penting ya sampeyan pelajari betul apa itu, siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah kan manusia nih, orang-orang yang mengahlikan diri pada sunnah, mengahlikan diri pada jamaah atau berkelompok. Jadi lah enak wong ndak usah kelompok-kelompokan, dhewe budal dhewe, ndak bisa, kudu wal jamaah. Ngoten lagi harus. Wow, berarti sekarang yang sering ngomong itu kembali pada sunnah itu. Guru ngomong. Kalangan pesantren tidak tahu ngomong ngoten niku, mulai mbiyen sekali lagi bahasa kembali pada sunnah, bahasa syar'i ini belum lama rek. Saya mondok mbiyen ndak patek enak istilah syar'i itu. Pakaian syar'i. Enggak ada itu, celana syar'i, enggak ada. Gamis syar'i, kopiah syar'i. Mulai mbiyen mas aku gak enak, aku mondok mbiyen gak enak. Belum lama kan saya mondok masih tahun berapa loh betul itu. Belum lama istilah-istilah ini. Dan ternyata menawarkan kelompok mereka dengan istilah-istilah Arab, kalau bahasa Arab istilah-istilah Arab ini cukup
apa ya cukup berhasil. Sehingga banyak orang tertipu, banyak orang terperdaya dengan istilah-istilah itu. Sehingga katanya orang-orang pesantren sing ndak patek gawe istilah itu malah dianggap ndak sesuai dengan sunnah. Padahal sering saya sampaikan, wong pesantren itu dalam menyikapi satu kondisi di masyarakat niku saking nemeni oleh wong pesantren wigatine, nggih, mementingkannya terhadap kesesuaian waqi'iyah yang terjadi di masyarakat ben orang melenceng dari ajaran Kanjeng Nabi. Niku hal-hal sekecil apapun memutuskan itu dadak basul masail. Sampai debat panas. Artinya apa? Bukan hanya 1-2 orang yang memutuskan. Dari ini menjalankan sunnah, ini menjalankan Quran. Wasawirhum bil amri niku. Orang ujuk-ujuk enak opo langsung fatwa 1 orang gitu. Kemudian kiri-kiri kalau tiba nggak sesuai diralat fatwanya. Lu wong pesantren nggak ngoten, wong pesantren saking kepingin jogone terhadap ajaran Kanjeng Nabi niku, kejadian-kejadian waqi'iyah yang belum diputuskan sebelumnya, belum disampaikan, belum difatwakan oleh ulama-ulama yang muktabar sebelumnya. Niku harus basul masail dulu. Contoh terbesarnya apa? Adalah para tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau menerima ideologi Pancasila ini, itu harus basul masail dulu. Betul. Mau menfatwakan jihad, mengusir pasukan sekutu yang dipelopori oleh Belanda, Inggris, sak pitunggalane. Itu basul masail dulu para ulama. Saking apa? Saking hati-hati nih, jangan sampai keputusan yang diambil itu nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dengan Sunnah. Wah, gitu. Di samping basul masail secara teknis keilmuan juga dibarengi dengan apa? Dengan istikharah, dengan ikhtiar kebatinan. Dan ini masyhur di kalangan orang-orang NU bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mau menerima ideologi Pancasila itu ketika disodori oleh putrane rupane Mbah Wahid Hasyim. Sapa? Nggih. Yang beliau memang terjun secara aktif di kancah perpolitikan nasional pada waktu itu. Sebelum menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa, itu Mbah Hasyim Asy'ari itu istikharah bukan 1-2 malam, diceritakan sampai 41 malam dalam kondisi apa? Puasa nggak berhenti itu, tirakat nggak karu-karuan. Demi apa? Ingin jangan sampai keputusan ini salah di hadapan Allah. Itu ikhtiar dhahiran wa batinan dilakukan. Tapi bahasa nih, ora bahasa Arab bahasa nih. Oh, ini yang sesuai dengan sunnah ini, mboten. Hati-hati, jangan terkecoh, jangan terperdaya dengan istilah-istilah itu. Jadi dan itu bukan tolak ukur. Tolak ukur kebenaran itu adalah ada pada seseorang yang yang komunikasinya menggunakan komunikasi ke Arab-Araban, syar'i, ikhwah, akhwat, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi tolak ukur. Itu enggak menjadi tolak ukur. Lah tolak ukurnya bagaimana? Ya harus belajar. Apa itu? Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Kalau kita orang pesantren dibelanjati sisi itu ahlun itu apa, sunnah itu apa, jamaah itu apa, sehingga yang dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah itu ya orang-orang yang berpegang teguh pada itu, pada sunnah dengan artian apa, pada jamaah dengan artian apa. Orang-orang yang berpegang teguh pada itu, itulah dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Wong sing gandoli, wong sing gandol tenggene sunnah, gandol tenggene jamaah. Paham gak tadi? Menurut gitu. Ikut pasien nggak bisa diklaim-klaim aja. Nah, ini pentingnya belajar. Ben orang mudah terperdaya.
Siapa mereka? Wahum utawi ahlu sunnah wal jamaah iku al mutamassikuna wong kang padha cecekelan kabeh bima kelawan perkara kana kang ono iku alih tetep ing atase ma sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ahlu sunnah jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh. Bahasane Kanjeng Nabi bin nawajid. Dengan gigi-gigi geraham. Yang berpegang dengan sekuat-kuatnya, dengan teguh seteguh-teguhnya, dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan apa-apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang dinamakan sunnah itu apa? Yo ma'alaihi Rasul, ma'alaihi Rasulullah. Yang dinamakan jamaah itu apa? Yo ma'alaihi ashabuh. Jadi yang dinamakan sunnah itu apa-apa yang telah dicontohkan atau telah ditetapkan oleh Rasulullah, baik itu min fi'lin, au qaulin, au takririn. Itu sunnah. Ini ucapan Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, atau ikrarnya Rasulullah. Ikrar itu apa? Ada orang lain melakukan, ada sahabat melakukan sesuatu, Kanjeng Nabi tahu, oleh Kanjeng Nabi diizinkan, tidak dilarang, itu ikrar. Nah, itu semua termasuk sunnah. Dan sunnah itu bukan hanya satu dua, bukan hanya kullu muhtadasin nggih, atau kullu muhaddatsatin atau kullu bid'atin dolat, bukan hanya itu hadis itu. Nanti yang dimaksud sunnah itu apa? Yang dimaksud sunnah adalah makana alaihi Rasulullah, yang dimaksud jamaah adalah makana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa antalan utawi sira. Ngoten nggih. Dan sekali lagi saya kembalikan mumpung belum terlalu jauh, apa yang dikonsepkan oleh para ulama, apa yang dikembangkan oleh para ulama sehingga menjadi karya-karya fikih itu semuanya bersumber terhadap itu, terhadap makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambek makana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagi kita nggih sing wis sering maca ngaji kitab-kitab para ulama niku sangat tahu betul betapa sampean ndelok ngaji Fathul Ahyar ya mboten kitab sing gede-gede, apalagi kitab yang besar-besar, apalagi sampean ngaji kitab Majmu' gitu. Sing kuandel koyo ngono kuwi, semua argumentasi ulama itu mesti berdasarkan dalil. Ada kalanya dalil Quran, ada kalanya dalil sunnah, ada kalanya dalil ijma'. Wabeh niku. Sehingga lek enek wong anti fikih krana dianggap tidak berpegangan pada Alkitab, Quran dan As-Sunnah rupane hadis Kanjeng Nabi, berarti dia enggak pernah membaca kitab para ulama. Ora tahu ngaji. Nah, ngono lho, Gudan. Paham? Ngono kan? Sampeyan delok ngaji Fathul Ahyar kae. Kenapa pergerakan apa nggih al-harokah utawa al-fi'lu al-kathin itu membatalkan sholat? Mesti alasannya. Liqaulihi somani apa? 5 rawahu siapa? Mesti gitu. Ya ora? Jadi enek wong nuduh kalau mengikuti ulama, mempelajari kitab-kitab ulama itu berarti tidak berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Wong sing ngomong koyo ngono kuwi berarti ora tahu ngaji, ora tahu maca kitab para ulama. Paham nggih? Semut meskipun tidak tahu ngaji semut paham. Lah piye carane ngaji ora tahu kok paham? Nggih. Piye carane ngaji ora tau kok paham. Wa anta utawi sira iku idza nazarta ing dalem nalikane ningali sapa sira bi fahmin kelawan kefahaman mustaqimin kang jejeg. Lah niki masalahnya. Ala qalbin ing atase ati salimin kang selamat yang tidak terkontaminasi oleh oleh kebencian dan sebagainya tadi itu. Fi nususil kitab ing dalem pira-pira nasi Al-Qur'an was sunnati lan sunnah. Al-mutadamminati kang nyimpen mengandung li ulumil imani maring pira-pira ilmune iman wato ifata siyahri salafi lan ningali ing pantane
pantane lumakune to sejarah para ulama salaf as-solihi kang solih minas sahabati. Siapa yang dimaksud salafus solih? Minas sahabati, saking para sahabat, tabiin pengikut para sahabat. Alim ta mongko ngawuri sapa sira wa tahaqqaq talan nahkik sapa sira, nyataaken sapa sira, artinya menyadari dengan sesadar-sadarnya. Annal haqqo ing sedune perkara hak iku ma'al firqati sertane kelompok al mausumati kang den arani bil asy'ariyati. Perhatikan ini, kelawan asy'ariyah. Ojo dituduh ya mesti wajib Habib Lahadat asy'ariyah. Ya mesti karena dan beliau memutuskan untuk mengikuti mu'taqadat yang dikembangkan oleh Imam Al-Asy'ari itu dengan pertimbangan ilmu, orang dengan pertimbangan jargon, orang dengan pertimbangan lugu. Nisbatun utawi Asy'ariyah iku nisbatun iku nisbat ngoten artinya yus nisbat lah ila Syekhi Abil Hasani maring Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Rotaba kang nartib utawa ngurut-ngurutaken sapa Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari qawaida aqidati ahlil haqqi ing pira-pira kaidahe akidahe ahlul haq wa harrara lan netepaken utawa mertelaaken sapa Abul Hasan Al-Asy'ari adillata ing pira-pira dalile akidah. Wa hiya utawi akidah iku al aqidatu akidah allati rupane akidah ijtama'at kang kumpul, artinya sepakat alaiha ing ngatasi allati sapa as-sahabatu para sahabat wa man lan wong ba'dhum kang tetep ing dalem sawise sahabat bayane man min khiyari tabi'ina saking piliyane tabi'in kabeh utawa pira-pira wong baguse tabi'in kabeh. Wa hiya utawi akidah iku aqidatu ahlil haqqi iku akidah ahlul haq min ahli kulli zamanin saking ahline saben-saben mangsa wa makanilan panggonan. Wahia utawi akidah niki iku akidatu jumlati ahli tasawuf iku akidahe gemblengane utawa kelompok ahli tasawuf kama kaya dene keterangan haka kang crita ing ma utawa ngeten haka kang nyeritaken dalika ing mengkono-mengkono apa nggih wahia akidatu jumlati ahli tasawuf sapa Abul Qasim Al-Qushairi sapa Imam Abul Qasim Al-Qushairi fi awwali risalatihi ing dalam kawitane risalai Abul Qasim Al-Qushairi. Wahia utawi akidah bihamdillahi kelawan muji Gusti Allah, alhamdulillah akidah itu adalah iku akidatuna iku akidah kita. Wa akidatu ikhwanina lan akidah pira-pira dulur ingsun. To kita minasadati saking pira-pira Gusti. Al ma'rufina kang sayyid maksudnya sadah niku. Al ma'rufina kang terkenal kabeh atau dikenal kabeh. Al husainiyina kang al-Husainiyina kang bangsa Husain, al-ma'rufina kang terkenal. Al-Husainiyin itu para sadah yang yang tersebar ning ngene Hadramut. Dan alhamdulillah yang membawa Islam ke kita adalah beliau-beliau itu. Beliau-beliau itu orang-orang Hadramut, orang-orang Yaman. Al-ma'rufina kang terkenal kabeh bi ali abi Alawi kelawan keluargane bapak ingsun rupane Alawi. Ini rupane sapa? Al-Faqihil Muqaddamil Habib Muhammad bin Ali wa Alawi. Itu nanti nisbat Alawiin itu dinisbatkan pada beliau. Al-Faqih Al-Muqaddam niku. Menjadi pangkalnya para Alawiin. Orang-orang yang dari Sadat Alawiin. Yaitu siapa? Keturunan Rasulullah dari Sayyidina Al-Husain. Min ahal pun diwau fi awali risalah pundi wa aqidatu aslafina lan akidah pira-pira ulama salaf kita, pendahulu-pendahulu kita maksudnya. Min ladun Rasulillah saking awit mangsani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ila yaumina tumeka dina kita hadza rupane iki. Komari. Dadi ngeten nggih. Dadi ini Habib Al-Haddad mau menghujai kita bahwa beliau mengatakan ngeten. Kalau kalian mau berangan-angan, mau memikirkan, mau melihat betul dengan pemahaman yang lurus, yang objektif, dengan hati yang bersih, melihat pada nas-nasnya Quran, pada nas-nas hadis, pada dalil-dalil Quran dan dalil hadis, maka yang mengandung tentang ilmu-ilmu keimanan, masalah apa teologi, masalah keimanan, masalah tauhid, masalah tauhid, dan sampean mau mempelajari betul dengan sungguh-sungguh, dengan pemahaman yang baik, dengan hati yang bersih tanpa ada tendensi kemana-mana. Sampean juga mau mempelajari dan mengangan-angan bagaimana sejarah perjalanan para salafun sholih. Siapa itu? Para sahabat, para tabi'in. Maka kalian akan mengetahui, kalian akan mentahqiq bahwa kebenaran ajaran dalam masalah tauhid itu adalah akidah, yang atau kelompok atau akidah yang bersumber atau yang berafiliasi dengan kelompok yang disebut atau menamakan dirinya dengan kelompok Asy'ariyah, yaitu kelompok yang dinisbatkan dibangsakni terhadap Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari itu menyusun kaidah-kaidah akidah ahlul haqqi beserta menetapkan dalil-dalilnya, beserta menetapkan dalil-dalilnya, dan itu adalah akidah yang betul-betul sudah disepakati oleh para sahabat Rasulullah dan orang-orang setelahnya dari para tabi'in. Jadi ngeten rek. Ini cukup beberapa waktu ini saya menjelaskan ini nggih. Atau saya muroti dulu. Ini saya jelaskan besok. Saya jelaskan besok. Saya muroti dulu. Murotnya ngeten nggih. Akidah ini akidah yang ditartibkan, yang disusun dan dikembangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah akidahnya para ahlul haq, akidahnya para orang-orang yang selalu berpegang teguh pada kebenaran di setiap generasi dan di setiap tempat. Dan ini terbukti, ini terbukti. Wahia akidah itu jumlah ahli tasawuf. Akidah ini adalah akidah kelompok ahli sufi. Ya, perhatikan ini. Akidah ini adalah kelompok akidahnya para kelompok-kelompok ahli sufi. Ngoten. Sehingga lek enek wong kok benci terhadap tasawuf mesti kacau. Ya, karena para ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang betul-betul paling kuat memegang teguh sunnah-sunnah nabawiyah dan dalil-dalil Al-Quran. Ya, ngerti nggih? Seperti halnya diceritakan oleh Abul Qasim Al-Qushairi. Beliau menyampaikan dalam awal risalahnya. Beliau menyampaikan gini. Jadi akidah yang benar itu dalam masalah tauhid dulu, gitu. Dalam masalah tauhid dulu, akidah yang benar itu adalah alhamdulillah akidah kita. Akidah kita saat ini, kata beliau, akidah kita Imam Al-Qushairi dan akidahnya para saudara-saudaraku dari Sadat Alawiyin. Dari Sadat para sayyid yang terkenal dengan nisbat Al-Husainiyin, yaitu dinisbatkan kepada Sayyidina Husain yang tersebar saat ini di daerah Yaman, di daerah Hadramut, yang terkenal dengan istilah Sadat Ali Ba'alawi. Ini terkenal dengan Sadat Ali Ba'alawi yang ini disebutkan terhadap Sinten Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Julukannya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu punjere. Nggih, punjere Ali Ba'alawi, punjere Sadat Alawiyin. Wa aqidatul aslafina, dan inilah akidah para pendahulu-pendahulu kita mulai sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Dan ini bisa dibuktikan, ini bukan klaim kosong, ini klaim yang menggunakan data dan fakta. Jadi nanti bisa diadu. Yang nanti akan saya jelaskan besok, yang nanti muncullah enek aqaid khamsin itu. Nggih, muncul aqaid khamsin itu. 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, 1 sifat apa jaiznya Allah. Ngoten nggih? Piro san?
4 sifat wajib para rasul, 4 sifat muhal para rasul, dan 1 sifat jaiz para rasul. Piro jumlahnya? Hah? 41 tambah songo 50. Aqaid khamsin. Nah, dan ini bisa diadu dengan versi lain tauhid menjadi 3 bagian itu. Ya, ngerti lagi? Dengan versi tauhid menjadi 3 bagian itu. Ini bisa diadu betul. Bagaimana? Diadunya bagaimana? Ya diadunya dengan apa? Dengan contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in. Dalam semua hal. Loh, kenapa harus bisa diadu? Loh iya, namanya dunia intelektual itu harus semacam itu. Harus bisa diuji kebenarannya secara intelektual. Ngerti? Berarti secara ilmiah. Nanti saya jelaskan secara garis besarnya. Dan ini sekali lagi ini dalam masalah tauhid loh. Nanti dalam masalah fikih beda lagi. Dalam masalah tasawuf hal yang lain lagi. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah generasi yang sudah agak di bawah jauh dari generasinya Madzhabul Arba'ah. Nanti Imam Al-Asy'ari ini di bawah jauh dari generasinya Madzhabul Arba'ah. Yang ini menjadi salah satu pelecut beliau, motivasi beliau atau yang menggugah beliau. Kenapa beliau itu tergugah untuk konsen fokus mentartib atau merumuskan akidah atau dalam hal teologi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, bukan dalam masalah fikih. Karena alasan beliau masalah fikih itu sudah dipakemni oleh para ulama Madzhabul Arba'ah. Dan pada masa itu memang yang sedang rame, yang sedang menjadi masalah di dunia Islam adalah kaitannya dengan ikhtilaf, perbedaan banyak sekali kelompok mengenai masalah teologi atau masalah tauhid, sehingga Abul Hasan Al-Asy'ari terpanggil untuk mengkonsep tauhid atau akidah yang sesuai dengan akidah yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya serta para tabi'in. Nah, ini generasi salaf. Paham betul? Nanti kita jelaskan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alaika sallallahu Muhammad.